Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah. Tentu nikmat Allah sangat melimpah dan tidak bisa terhitung lagi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam kitabnya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu. Karena memang nikmat ini sangat banyak sekali. Mata kita masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, lidah dan bibir kita masih bisa mengecap dan mengucap, tangan menjamah, kaki melangkah, dan kita masih bisa menikmati makanan, minuman, udara dan segala macam. Ini kalau ingin dirincikan sangat luar biasa besarnya nikmat Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk menikmatinya dan juga bersyukur. Dan kita juga harusnya betul-betul memanfaatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mengucapkan dua susunan kata ini, alhamdulillah, kita sudah dianggap bersyukur. Dan Allah kekalkan dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur siksaku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut, dan tentunya sebagai balas jasa karena beliau telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya semua untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah dengan perjuangan yang luar biasa, dicaci maki, dihina, dituduh sebagai pendusta, penyihir, penyamun, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya orang yang diusir dari kampung halamannya, serta 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama ini akhirnya sampailah kepada kita. Baik, seperti biasa kita akan lanjutkan bedah buku kita yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali Wahf Al-Qahtani hafidhahullah, dengan judul agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabulkan dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan masuk insyaAllah pasal kedua pada kesempatan ini berhubungan dengan doa, yaitu masalah keutamaan doa. Jadi sebelum kita panjang lebar membaca, ibu-ibu sekalian, perlu digarisbawahi bahwasanya tidak ada satupun jenis ibadah yang ibu diperintahkan dalam agama Islam kecuali punya keutamaan. Artinya ibu akan mendapatkan balasannya, akan ada balasannya. Selain kita bisa menikmati ibadah tersebut, seperti orang sholat, orang puasa, orang haji dan umroh, dia bisa menikmati sebenarnya kalau dia memiliki iman dalam hati. Plus lagi dia mendapatkan banyak sekali janji-janji yang pasti benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bahasa ceramah biasanya fadilahnya, ya, fadilahnya. Dan kami sarankan agar ibu jangan mengerjakan ibadah apapun, wajib ataupun sunnah, kecuali ibu sudah mengetahui keutamaannya. Dan sekarang ini di masa kita, untuk mengetahui keutamaannya hanya butuh hitungan menit saja. Tinggal searching di Google keutamaan sholat berjamaah, keutamaan sholat duha, keutamaan sholat tahajud, keutamaan berdoa, segala macam hal. Kita akan temukan banyak sekali artikel-artikel yang menjelaskan tentang apa yang kita dapatkan kalau kita kerjakan ibadah-ibadah tersebut. Dan ini akan memotivasi kita untuk selalu konsisten menjaga ibadah tersebut. Karena memang kita ibadah ini ya sampai ajal datang, bukan cuma sekali dua kali, tapi selama ada perintah dan ada kesempatan kita akan terus mengerjakan, karena memang tujuan kita diciptakan untuk itu. Allah kekalkan dalam surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali betul-betul untuk mengabdi kepadaku. Memang untuk tunduk, patuh, menjalankan perintah, juga meninggalkan larangan. Begitu juga kalau ibu ada melakukan sebuah pelanggaran, dan kita mungkin masing-masing lebih tahu pelanggaran apa, tanpa menuduh tentunya ya. Tapi kalau ada seseorang muslim atau muslimah terjerumus dalam satu perbuatan yang dilarang atau dosa, bagaimana caranya supaya dia tinggalkan? Maka kata kuncinya adalah dia membaca ancamannya. Jadi kalau ibadah dia baca keutamaannya, kalau dosa dia baca ancamannya. Jadi ibu tinggal searching di Google misalnya ancaman berzina, ancaman riba, ancaman durhaka sama orang tua, apalah segala macam, akan ditemukan banyak sekali artikel-artikel yang berbicara tentang masalah itu.
Itu nanti akan membuat kita mau meninggalkan dosa itu seketika, karena kita tahu ternyata ada ancaman yang berat. Nah, seperti itulah ya. Jadi ini dua kunci yang penting di dalam pembukaan kita. Sekali lagi, kalau ibu ingin mengerjakan satu ibadah, ibu usahakan cari tahu apa janji Allah di ibadah itu, sehingga ibu tahu akan diberikan apa, dan itu akan membuat kita konsisten mau menjaganya. Begitu juga kalau kita berbuat dosa, untuk meninggalkannya kita tinggal membaca ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi juga sekarang sudah ada media-media, kita mau audio, mau visual, ada Instagram, Facebook, YouTube, segala macam. Ini sangat mudah kita untuk mendapatkan potongan-potongan ceramah para dai-dai dan ulama-ulama kita. Baik, di pasal ini khusus memang dimulai dengan keutamaan doa, supaya kita mau konsisten untuk selalu berdoa. Dan sebelum kita baca juga keutamaan-keutamaan poin demi poin dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perlu kita ingatkan kembali, doa itu adalah komunikasi seorang hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau kita misalnya memiliki seorang teman, dan teman ini setiap saat selalu siap untuk mendengar keluh kesah kita, curhatan kita misalnya, ya. Setiap kita telepon dia jawab, setiap kita ada masalah ngobrol sama dia lalu dia terima misalnya apa yang sedang dikeluh kesahkan, maka saya yakin kita tidak mau lepas dari orang tersebut. Apalagi kalau orangnya bijaksana, dewasa, dan seringkali memberikan ide-ide yang baik, ya. Itu baru contoh kecil kalau ada seorang teman yang mungkin tidak setiap saat apapun kebutuhan kita bisa dipenuhi oleh dia. Mungkin dia hanya bisa memberikan ide, saran, tapi saya yakin kita akan merasa nyaman dengan orang seperti ini. Bagaimana kalau seandainya lebih tinggi daripada itu, ada seorang pemimpin di satu wilayah yang mengenal kita secara pribadi, dan setiap hari dia mengatakan, kapan saja kamu ada masalah, ada kebutuhan, silakan datang, saya akan penuhi. Saya akan yakin kita akan sangat merasa terjamin, karena pemimpin wilayah itu ya siap untuk menampung semua ya hajat-hajat kita dan juga memenuhinya. Itu manusia, ya. Sementara seorang penyair Arab mengatakan, jangan kau minta pada manusia, karena kalau kau minta pada manusia dia akan marah. Mungkin sekali, 2 kali, 10 kali kita minta, mungkin dia masih kasih. Tapi kalau sudah 15 kali, 20 kali, mungkin orang akan jenuh ya untuk terus melayani kebutuhan kita, kan gitu. Tapi mintalah kepada zat, maksudnya Allah, yang kalau kau tidak minta justru dia marah. Allah itu kalau kita tidak minta justru marah. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, man lam yad'ullah yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, Allah murka padanya. Di Allah menganggap orang itu tidak mau berdoa, bu, berarti orang yang sombong. Orang yang sombong. Jadi kita doa itu berarti kita disuruh manja, ya. Minta terus sama Allah. Dan sudah kita titik beratkan, saya harap ini tidak dilupakan, ya. Kalau berdoa itu ya, yang paling afdal justru di saat kita lagi sehat, lagi lapang, ya. Kalau kita berdoa, itu yang paling afdal. Kita sudah sehat, minta dipertahankan kesehatan itu. Kita sudah kaya, minta diberkahi, ya, dan segala macam. Kita sudah bahagia, misalnya Allah minta Allah tambahkan bagian tersebut. Ini semuanya sudah diberikan umur, maka kita minta agar dipanjangkan umur tersebut. Ini lebih afdal dibandingkan nanti ada masalah baru kita minta solusinya. Saya lagi sakit, kemudian kita minta agar disembuhkan, itu tetap lebih afdal yang pertama, ya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya bilang lebih pekah lagi, setiap ibu lihat apapun di depan matanya, misalnya sedang lihat ada nikmat melimpah, ada orang punya rumah besar, punya kendaraan bagus, punya kelebihan fisik, itu sudah cukup untuk membuat ibu berdoa. Ibu berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau karuniakan dia, karuniakan juga untuk aku. Jadi doa. Itu kalau ada orang punya kelebihan, ada kelebihan apapun yang kita lihat, selama bukan bentrok sama sunnatullah. Masih ingat, ya? Sunnatullah itu sistem seperti ibu nggak suka malam, jangan ibu bilang, ya Allah hilangkan malam, kan nggak mungkin. Itu bentrok sama sistem. Tapi selama tidak bentrok sama sistem, kelebihan apapun di depan mata kita, kita boleh minta kepada Allah agar diberikan yang sama. Berarti kan tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Begitu juga kalau kita lihat kekurangan pada diri seseorang, kita lewat ke sebuah tempat tidak nyaman, ada orang di depan kita karakternya tidak baik, kasar dan segala macam, sudah cukup untuk jadi doa buat kita.
kita mengatakan, ya Allah janganlah engkau jadikan aku seperti dia misalnya, atau berikan dia hidayah, ubah dia dan seterusnya. Itu sudah cukup jadi doa. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, kenallah Tuhanmu pada saat kau sedang lapang, dia akan mengenali kau pada saat kau sedang susah. Ya. Jadi momen apapun jadikan kesempatan untuk berdoa. Dikatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW itu kalau sedang terlewat ayat tentang rahmat, pasti mohon rahmat. Terlintas tentang surga, pasti mohon surga. Terlintas tentang neraka dan umat-umat yang pernah disiksa, beliau berlindung dari semua itu. Jadi semua momen di depan mata kita itu bisa kita jadikan sebagai doa, gitu ya. Termasuk kita sedang merasakan nikmat, ya, lagi makan enak, lagi minum, ini sudah cukup jadi doa. Ya Allah pertahankan ini buat saya. Untuk kita lagi ada masalah, ya Allah keluarkan saya. Ini semua jadi doa buat kita. Baik, kita akan coba baca di halaman 19 ya, pasal kedua tentang keutamaan doa ini. Kata penulis, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang keutamaan doa. Di antaranya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang akunya besar, berarti Allah Subhanahu wa taala, kata ganti Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini kita bedah menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah potongan firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang aku, jawablah bahwasanya aku sangat dekat. Ya, ini dalam firman Allah yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, dan Allah itu raqib, maha mengawasi, basir, maha melihat, sami, maha mendengar. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah itu tidak melihat atau tidak mengetahui. Kalaupun sedang ada nikmat, Allah tahu nikmat itu diberikan kepada kita, dan Allah menilai kita bersyukur atau tidak. Kalau kita sedang diuji, Allah tahu sebenarnya ujian itu sedang ada kepada kita, penyakit, gangguan orang dan segala macam. Allah ingin kita berdoa agar diberikan jalan keluar, dan Allah menguji kita di situ. Ya. Jadi kita harus faham Allah itu sangat dekat. Ya. Plus lagi Allah itu sangat penyayang. Allah itu lebih menyayangi kita daripada ibu kita sendiri. Ini pernah kita sebutkan riwayatnya, saya ingatkan lagi bagaimana seorang ibu dulu di kancah peperangan di masa Nabi SAW. Kebetulan dia cari anaknya, kemudian dia temukan anaknya di tengah-tengah kancah peperangan, dan ternyata dia temukan, dan ibu itu langsung memeluk anaknya dan merasa luar biasa karena mendapatkan anak yang sudah hilang. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, kira-kira kalau seandainya kita bakar api, lalu kita perintahkan atau kita minta ibu itu melempar anaknya ke dalam api, apakah ibu itu akan melakukannya? Maka para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, nggak mungkin. Jangankan ibu itu baru temukan anaknya yang sudah hilang di kancah peperangan, kalaupun tidak hilang, tidak ada seorang ibu yang mau melempar anaknya ke api. Apalagi ini baru ketemu setelah hilang di kancah peperangan. Maka kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksud demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu pada anaknya. Allah tidak ingin kita celaka, Allah tidak ingin kita susah, Allah ingin kita selalu senang. Nanti kita sebutkan salah satu penyebab daripada doa seseorang belum diterima ada di akhir ayat ini, ya. Nanti di bagian yang ketiganya kita ambil. Ini masih bagian pertama ya, yang kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Allah itu sangat dekat. Kemudian yang kedua adalah aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Dari potongan ini berarti tidak ada doa yang ditolak, kecuali ya ditunda atau tertunda pemberiannya. Kami sudah berikan penjelasan di beberapa pertemuan yang lalu ya, kalau ibu sedang berdoa itu seperti volume radio ya, kalau kita naikin itu ada garisnya ya. Mungkin ibu sudah berada di garis ketiga, mungkin tinggal 2 kali lagi berdoa sampai ke garis
yang terbesarnya, yang tertingginya. Sebenarnya tinggal sedikit lagi berdoa, tapi kita kadang-kadang sudah berhenti. Makanya Nabi SAW mengatakan pasti diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang tergesa-gesa itu? Kata Nabi SAW, dia bilang, saya sudah berdoa, tapi belum lihat jawabannya, maka dia tinggalkan doa tersebut. Mungkin tinggal sekali, mungkin tinggal 2 kali, mungkin tinggal sepekan dia berdoa, Allah akan kasih. Dan makin ditunda pemberian doa tersebut, maka makin membeludak dan makin memuncak pahala kita dapatkan. Karena kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, misalnya ibu terus merengek sama Allah, terus memuji-muji Allah, terus mohon kepada Allah, maka Allah menerlambatkan jawabannya. Memang Allah sengaja menerlambatkan. Untuk apa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Saya sudah kasih contoh itu hari. Kalau ibu sakit, ibu bilang, ya Allah sembuhin saya. Sembuh tiba-tiba. Apakah ibu masih berdoa? Ibu berhenti. Tapi Allah kasih kita seminggu. Seperti orang kalau ke dokter ada dosis obat. Nah, seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita sudah mulai mengajukan proposal kita, permohonan pada Allah, itu pastikan sudah ada ijabahnya. Ya, cuman tinggal menunggu waktunya saja. Dan kata sebagian ulama, andai saja orang yang rutin berdoa di dunia itu mengetahui bagaimana besarnya pahala akan dia dapatkan di hari kiamat dari doanya. Ini kita tidak bicara pemberian jawabannya ya, tapi proses dia berdoa itu. Andai saja dia lihat bagaimana besarnya pahala dalam proses dia berdoa seminggu, 2 minggu, 1 bulan itu, maka dia akan berharap seumur hidupnya dia berdoa selama di dunia. Jadi tidak ada yang sia-sia. Walaupun ibu belum lihat jawabannya, terus aja ibu merengek. Proses itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, potongan ayatnya ini yang harus dipenuhi agar doa ibu diijabah, gitu kan? Allah mengatakan, oleh karena itu hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Syaratnya itu kan gini bu, saya kasih rasional. Ibu kalau kerja di satu perusahaan, ibu sedang mengajukan ke dirut perusahaan untuk dinaikkan payrollnya, gajinya misalnya. Ibu lagi ajukan, kira-kira apa yang ibu lakukan setelah proposal itu, permohonan itu masuk ke meja dirut? Ugal-ugalan gak kita? Misal kita jadi malas datang, pekerjaan kita asal-asalan, atau supaya diterima menjadi meningkat gajinya tadi, kita malah tunjukkan prestasi. Nah masalahnya kita tidak seperti itu kalau berdoa. Banyak orang pada saat dia ajukan permohonannya sama Allah, dia malah sholat. Kita nggak bicara lagi sholat wajib ya. Harusnya ibu tuh lebih rajin sholat tahajud, sholat duha, lebih banyak sedekah, lebih banyak baca Quran. Itu seperti pegawai sedang liatin ini loh prestasiku. Nah supaya itu bisa goal gitu ya. Nah kadang-kadang tidak lakukan itu masalahnya. Jadi justru kita lebih giat menunjukkan kepada Allah, kita makin rajin kerjakan perintah. Kita makin rajin dan makin jauh dari larangan. Nah seperti itu. Maka akan sangat dekat dengan diterimanya proposal atau permohonan itu. Ya bu ya, jelas ya. Allahu a'lam. Ya ngangguk-ngangguk tapi nggak tahu nih, paham nggak? Nah, ya soalnya ada orang di pengajian, iya kan, begitu keluar nggak diamalkan. Sama aja nanti pertanyaannya, saya sudah berdoa lama Ustaz nggak terima jawabannya. Dari tadi kita jelasin dulu, ya. Jadi ini harus mengerjakan semua perintah. Jadi ajukan permohonan harus diikuti dengan bukti kalau memang saya berharap itu diterima ya. Ibu kalau mau utang, maaf ini contoh saja, sama orang, bagaimana ibu mengajukan itu? Saya mau butuh utang, kasih saya, gitu? Kan nggak mungkin ya. Pasti kita mohon ngerengek, bahkan nangis kalau perlu anaknya sakit di bawah, ini buktinya. Kenapa sama manusia begitu, sama Allah tidak begitu? Kan gitu. Harusnya lebih daripada itu. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah, seorang ulama, beliau pernah lewat di rumah seorang ibu itu lagi marah sama anaknya, saking marahnya anaknya diusir keluar, masih kecil, terus ditutupin pintu, anak itu nangis, ngerengek, kena capek nangis, anak itu nggak pergi, dia tertidur depan pintu. Akhirnya ibunya nggak tega juga, dibuka pintu, digendong anak tersebut. Ibnu Qayyim bilang, Maha Suci Allah, andai saja seorang hamba seperti anak itu pada Tuhannya, anak itu pada ibunya, dan begitu dia sama Tuhannya, maka pasti akan diijabah. Karena Allah lebih penyayang daripada ibu dari anak kepada anaknya, gitu kan? Allah lebih penyayang kepada kita daripada ibu kepada anaknya. Seperti itulah.
Jadi itu harusnya ya, hendaknya mereka itu agar diijabah doanya, maka memenuhi semua perintah. Perintah Allah itu bersisi dua ya, perintah mengerjakan ketaatan, perintah meninggalkan pelanggaran, larangan. Nah ini penting ya. Ada orang sholat iya tapi melanggar terus, masih gosip, masih ini, masih itu. Ini susah, dia iya prestasi tapi melanggar. Gini gimana caranya? Kalau di perusahaan ini tetap dapat surat SP ya. Ibu misalnya pekerjaannya angkanya 1 sampai 10, ibu kerjaan sampai 10, tapi ibu telat datang, ibu sering ganggu temannya, tetap aja kena surat peringatan, kan gitu. Nah seperti itulah. Kemudian syarat yang kedua, hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di atas kebenaran. Apa maksudnya beriman, Bu? Ibu yakin dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak orang berdoa tapi Allah ada enggak sih? Allah dengar enggak sih? Nah itu tidak beriman namanya, atau kurang imannya ya. Harus diikuti dengan penuh keyakinan Allah sedang mendengar doa saya ini, walaupun sekali ibu berdoa, ibu harus penuh keyakinan ini Allah dengar dan Allah akan terima. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, nanti mungkin akan disebutkan dalam hadis kita ya. Kalau saya belum baca hadis-hadisnya, tapi yang jelas ada hadis Nabi SAW, Udu rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian pada Tuhan kalian dalam kondisi penuh keyakinan akan diterima. Yakin Allah ada mendengar, yakin Allah akan kasih. Ya, kalau seseorang kerja di perusahaan, Bu, dia yakin dia akan terima gaji di akhir bulan hanya karena dianggap pemimpin atau pemilik perusahaan itu orangnya jujur, maka bagaimana dengan Tuhannya? Kalau manusia aja kadang-kadang bisa berkhianat kan? Allah tidak ada sifat pengkhianatan. Allah pasti benar dengan janji-janjinya, gitu kan? Maka kita harus penuh dengan keimanan. Berdoalah kalian karena Nabi SAW pada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan Allah akan diijabah, karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Kalau hanya rutinitas, mulutnya cuma komat kamit, yang penting sudah doa, diterima nggak diterima ya terserah, itu kurang imannya. Harus dengan penuh keyakinan, dengan sangka baik kepada Allah, Allah akan kasih. Nah itu yang dimaksudkan di sini. Jadi ayat ini dibagi menjadi 3 faedah tadi ya. Faedah yang pertama itu kalau betul-betul kita tahu kalau Allah Subhanahu wa taala itu akan mendekat ya. Kemudian yang kedua, dia akan menerima semua permintaan hamba-hambanya asal ya diikuti dengan syarat yang ketiga, memenuhi segala perintah, yaitu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan ya. Pokoknya ibu makin ada hajat sama Allah, makin gencar dan makin giat, sholatnya makin rajin, baca Qur'annya makin rajin gitu ya. Dan juga harus betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pindah dalil kedua, juga masih firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 60, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin." Dan Rabbmu berfirman, berarti kekal dengan keputusan ini ya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku, gak mau ibadah, gak mau berdoa, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Di sini kita bagi dua penjelasan dan faedah daripada ayat ini. Yang pertama, adanya perintah berdoa dan dipastikan akan diijabah. Ibu perlu adil dengan diri sendiri, Bu ya. Kalau misalnya ibu pertemukan, anggap umur seseorang misalnya 40 tahun. Selama 40 tahun ini, kira-kira doa mana yang belum diterima dan doa mana yang sudah diterima. Kalau kita mau adil, kita akan temukan yang kita diterima itu jauh lebih banyak ya. Mungkin yang tidak diterima itu 1-2. Allah Subhanahu wa taala bisa memang tidak memberikan karena Allah tahu itu baik buat dia, sehingga Allah tidak kasih. Berapa banyak orang yang mohon menikah dengan seseorang lalu batal, tidak jadi, setelah 5-6 tahun baru dia tahu, bersyukur, untung saya tidak nikah sama dia, ternyata dia koruptor, ternyata dia ini dan itu. Misal, berapa banyak orang begitu, dia tidak jadi bisnis sama si fulan, ternyata memang orang itu kebongkar kedoknya beberapa tahun kemudian memang penipu misalnya. Contoh, berapa banyak orang seperti itu keadaannya kan. Jadi memang kita harus tahu ada banyak doa-doa kita yang sudah diijabah, ada yang belum dikasih tapi bisa saya tidak dikasih. Belum dikasih karena Allah tahu itu bahaya buat kita, atau memang Allah menundahnya
melihat menguji hamba tersebut, mau nggak dia serius minta nih. Ya, kadang-kadang kan gitu ya, kita lihat ada satu orang minta bantuan, tolong bantu saya punya anak saya sakit. Ada sebagian orang di antara kita mungkin berpikir, ini orang serius nggak sih? Kita lihat, oh ternyata dia ajukan lagi yang kedua kali, yang ketiga kali. Nah itu dengan begitu kita lebih terdorong untuk membantu kan. Nah kurang lebih gambarannya seperti itu. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Kita ambil nih, kita adil Bu ya, dalam keseharian. Berapa kali kita, bukanlah kita tiap hari lapar ya. Kadang-kadang kita cuma ucapin begini, ah lapar nih. Itu muncul ide, mau makan apa ya. Dengan segera kita bisa dapatkan makanannya, dengan nikmatnya kita habiskan dan tiba-tiba lapar kita hilang. Itu jangan salah loh ya. Dengan kita cuma bilang lapar, sebenarnya kita sedang memohon itu supaya ada makanan. Itu juga doa kan. Tiap hari lapar kita hilang, tiap hari haus kita hilang, tiap hari capek kita hilang. Satu hari itu 24 jam lebih banyak Allah ijabah daripada Allah tidak kasih. Mungkin ada 1-2 permohonan yang belum Allah kasih. Kita sakit minta disembuhin, kita mau menikah belum dikasih, mau punya anak belum dikasih. Tapi ini bisa karena 2 hal. Yang pertama, tadi saya bilang, karena memang Allah lebih tahu kalau dikasih berbahaya buat dia, maka Allah selamatkan dia. Atau yang kedua, dia memang Allah tunda dan Allah mau lihat orang ini serius gak? Dia lebih rajin gak berdoa? Kalau dia lebih serius, Allah akan kasih ya. Ini saya lupa di ruangan ini pernah saya jelasin atau tidak kisah tentang salah satu sahabat dekatnya Dr. Muhammad di Mekah, di Ummul Qura. Sudah pernah ya? Yang kisah dia teman sahabat dekatnya itu mau menikah dengan seorang wanita, akhirnya batal, gitu kan? Itu luar biasa itu. Sampai Dr. Muhammad bilang, saking ngerengeknya teman saya ini, antara azan dan iqamah lagi sholat tahajud, selalu ya Allah tolong kembalikan perempuan itu supaya nikah sama saya. Allah nggak kasih. Allah nggak kasih. Kata Dr. Muhammad itu saya lewat dekat dia, sampai saya juga mohon, ya Allah kesian banget orang ini, kasih aja. Iya, begitu dia ceramah, dia sampaikan dia ceramahnya sampai karena temannya itu ngerengek-ngerengek benar dan hanya minta nikah sama perempuan ini aja gitu. Tapi Allah nggak kasih. Kata Dr. Muhammad, saya bertanya-tanya dalam diri saya, apa rahasianya? Kenapa Allah belum kasih? Kan tinggal dikasih selesai nikah kan gitu. Kenapa ya? Justru saya tahu setelah perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Baru sebulan menikah, ternyata perempuan itu divonis kanker payudara yang harus dipotong payudara kanannya. Bulan kedua menular ke payudara kiri, jadi 2 bulan menikah tanpa payudara. Bulan ketiga ada urat saraf di otak belakangnya bermasalah sehingga membuat kedua matanya buta. Bulan keempat perempuan itu meninggal. Itu kisah nyata terjadi di Saudi. Kata beliau, saya justru tahu bagaimana sayangnya Allah sama teman saya justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Kalau dia nikah sama laki-laki itu, perempuan itu mungkin cuma jadi perawat saja dia nggak bisa nikmatin pernikahannya. 4 bulan pertama semuanya dengan ujian kan gitu. Tapi Allah selamatkan dia dengan caranya. Nah itu hikmah-hikmah yang sangat besar, kan? Hikmah-hikmah yang sangat besar ya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Jadi dari potongan ayat ini kita ambil pelajaran penting sekali ya. Allah akan mengijabah doa, gitu kan? Dan cara memahaminya, berlaku adil dengan diri kita, ternyata lebih banyak doa yang Allah sudah berikan daripada Allah belum berikan. Dan kalau Allah belum berikan, cuma 2 keadaannya. Allah selamatkan kita dari sesuatu yang berbahaya buat kita, walaupun kita masih bisa berdoa, nggak apa-apa ya. Atau memang Allah ingin melihat keseriusan kita ya. Makin giat nggak dia beribadah tadi, dia makin sedekah, dia makin zikir, dia makin menjaga tutup auratnya, dia makin segala macam, sehingga Allah melihat, oh ini orang ini serius. Seperti itulah.